Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham HMSP, yang kedua saham WIM, yang ketiga saham GGRM, dan yang terakhir yaitu saham ITIC. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham HMSP. Saham HMSP peragangan terakhir naik 6,09% di harga 1045. Bagaimana dengan prospek saham HMSP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mengarah ke atas ya, walaupun sudah berada di area overbought tapi masih aman ya. Masih menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya masih mengarah ke atas ya garisnya dan didukung dengan volume ya yang berwarna hijau yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Kalau dilihat dari grafiknya, hari ini saham MSP mampu ya breakout di area golden ratio-nya, yaitu di 1020. Itu artinya selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini ya, saham HMSP ini berpotensi ya untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham HMSP. Kalau untuk support ya, tentu saja di area golden ratio-nya ini di angka 0,618 ya dengan harga 1020. Ini merupakan area golden ratio khusus koreksi ya. Apabila suatu saham ya mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, saham tersebut berpotensi ya untuk balik arah. Kalau untuk support kedua yaitu di 975 dan yang ketiga yaitu di 915. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1055 ya, ini merupakan resisten area tengah Fibonacci retracement ya. Yang kedua yaitu di 1090 dan yang ketiga yaitu di 1130. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk di saham HMSP ini di harga bawah, silakan tahan dulu ya selama masih berada di atas area golden ratio-nya. Saham ini berpotensi ya untuk balik arah. Apabila kedepannya dia mampu ya breakdown ke bawah di area golden ratio-nya, sebaiknya TP dulu ya untuk mengamankan cuannya. Untuk teman-teman yang belum masuk, apabila kedepannya dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk. Tetapi apabila dia koreksi, silakan tunggu di area golden ratio-nya ini di 1020. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya masih aman ya. Kita lihat dari story-nya ya, di sekitaran 18 Februari ya 2022. Ini merupakan resisten yang kuat ya, tidak mampu dilewati. Begitu juga dengan di 13 Desember 2021, itu artinya area golden ratio ini sangat kuat ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham HMSP ini. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham WIM. Saham WIM peragangan terakhir naik tipis 0,83% di harga 484. Bagaimana dengan prospek saham WIM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah mengarah ke bawah ya, itu artinya saham WIM menunjukkan tanda-tanda koreksi ya secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah crossline ke bawah ya, garisnya itu artinya saham WIM menunjukkan tanda-tanda koreksi juga ya, didukung dengan volume yang berwarna merah yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya para seller sudah take profit ya di saham WIM ini. Kalau dilihat dari grafiknya, saham WIM masih menunjukkan tanda-tanda uptrend ya, karena masih berada di atas SMA 50-nya. Saham WIM sempat menyentuh harga targetnya ya di area golden ratio yang khusus target di angka 1,618 ya dengan harga 576 ya. Untuk teman-teman yang sudah take profit yang di saham WIM ini, selamat ya. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang saham WIM ini ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham WIM. Kalau untuk support yaitu di 464 ya. Yang kedua yaitu di 442, ini merupakan area golden ratio-nya khusus koreksi ya di angka 0,618 ya. Apabila saham WIM kedepannya mampu breakdown di area support golden ratio-nya ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya. Tetapi apabila dia mantul ya di area-area support yang saya sampaikan tadi, teman-teman silakan masuk ya secara bertahap. Untuk resisten yang pertama yaitu di 494, ini merupakan resisten yang kuat ya.
Kalau dilihat di perdagangan terakhir tidak mampu di breakout ya. Yang kedua yaitu di 576, ini merupakan target saham WIM ini ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Sebelumnya saham WIM sudah mampu ya untuk menyentuh targetnya ini. Setelah itu dia koreksi ke bawah ya. Kalau menurut pandangan saya saham WIM ini akan menunjukkan tanda-tanda sideways dulu ya sebelum memberikan sinyal ya apakah dia akan melanjutkan uptrendnya atau dia downtrend ke bawah. Nanti dilihat saja apabila dia downtrend ke bawah, sinyalnya yaitu mampu melewati SMA 50 atau dia mampu breakdown di area golden rasionya ini di 442. Tetapi selama masih berada di atas area golden rasionya yang khusus koreksi, saham WIM berpotensi ya untuk naik lagi ya. Sekian pandangan saya tentang saham WIM. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham GGRM. Saham GGRM peragangan terakhir naik tipis 0,58% di harga 30.525. Bagaimana dengan prospek saham GGRM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas ya. Secara stokastik menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi secara MACD belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya, dan dilihat volumenya juga berwarna merah ya, itu artinya dikuasai oleh para seller ya. Kalau dilihat dari grafiknya, saham GGRM ini posisinya lagi sideways ya di antara 30.125 sampai harga tertingginya yaitu di 31.375. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham GGRM. Kalau untuk support tentu saja yang saya sampaikan tadi yaitu di 30.125 ya. Untuk support kedua yaitu di 26.450. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus target ya. Apabila dia mampu jebol ya di support pertama ini, dia akan lanjut ya ke targetnya yaitu di support golden rasionya ini ya di angka 1,618 dengan harga 26.450. Tapi kalau dilihat dari historinya saham GGRM ini kuat ya supportnya di 30.125 ya. Karena di tanggal 14 ya Februari 2022 tidak mampu dijebol ya, dan di tanggal 10 Mei 2022 juga tidak mampu ya untuk menjebol support 30.125. Untuk resisten yang pertama yaitu di 31.375 dan yang kedua yaitu di 32.375. Ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi ya di angka 0,618 ya. Apabila kedepannya saham GGRM ini mampu ya untuk breakout di area golden rasionya ini, maka saham GGRM ini berpotensi ya untuk balik arah. Tetapi selama masih berada di bawah area golden rasionya ini, saham GGRM berpotensi ya untuk downtrend. Kalau dilihat dari simple moving average-nya masih di bawah SMA 50 ya, itu artinya saham GGRM ini masih dalam fase turun ya. Kalau dilihat dari grafiknya memang sideways, tetapi untuk teman-teman para trader ya, saya cuma saran saja sebaiknya trading saja di saham-saham yang berpotensi naik atau balik arah ya, karena ini memang posisinya lagi sideways ya. Jadi untuk cuan di sini sangat minim ya kalau dilihat dari rank-nya ya, dari harga support sampai resisten pertama ini yaitu sebesar 4,07% ya, itu artinya sangat minim. Oke ya, silakan para trader cari saja di saham yang berpotensi cuannya lebih tinggi ya. Sekian ya pandangan saya tentang saham GGRM ini. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham ITIC. Saham ITIC peragangan terakhir naik 4,58% di harga 274. Bagaimana dengan prospek saham ITIC? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, memang sudah korslen ke atas ya, tetapi belum memasuki angka 20. Itu artinya saham ITIC ini belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari grafiknya, saham ITIC ini memang posisinya lagi koreksi ke bawah ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham ITIC. Kalau untuk support tentu saja di 270 ya. Ini merupakan resisten yang mampu di breakout hari ini ya. Yang kedua yaitu di 242. Untuk resisten
Yang pertama yaitu di 286 dan yang ketiga yaitu di 300. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu di 314. Ini merupakan area golden ratio-nya saham ITIK ya. Kalau dilihat dari historinya, saham ITIK pernah yang mencoba untuk breakout di area golden ratio-nya ini, yaitu di tanggal 24 Januari ya 2022 dan di 21 April 2022, tetapi tidak mampu ya, sehingga saham ITIK ini kembali melanjutkan downtrend-nya ya. Kalau dilihat dari grafiknya memang posisinya lagi fase turun ya, karena masih berada di bawah SMA 50-nya. Kalau untuk teman-teman ya yang mau masuk di saham ITIK ini, sebaiknya melihat saja support di 270 ya. Apabila masih berada di atas 270 ini, silakan masuk ya. Tetapi kalau sudah jebol, tinggalkan saja ya. Kalau saya lihat 270 ini akan menjadi harga dasarnya saham ITIK ya. Kalau dilihat dari historinya di sekitaran 29 Desember ya 2021 sampai di 12 Januari 2022, saham ITIK ini tidak mampu ya untuk menjebol support ini ya. Di sekitaran 10 Mei ya sampai di 12 Mei, saham ITIK juga berada di sekitaran sini ya, walaupun sempat menjebol di saham ini, melewatinya walaupun hanya sebentar. Setelah itu saham ITIK mencoba lagi untuk masuk di atas supportnya ini ya, yaitu di 270. Itu artinya support 270 ini sangat kuat ya. Apabila dia jebol, sebaiknya tinggalkan saja dulu saham ITIK ini. Apabila masih berada di atas 270, saya kira pandangan saya ini masih aman ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ITIK ya. Kalau dilihat secara menyeluruh ya untuk 4 saham rokok yang saya jelaskan hari ini, kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya, baik itu HMSP, WIM, GGRM maupun ITIK, laporan keuangannya belum memuaskan ya, walaupun ada peningkatan di saham ITIK dan WIM ini, tetapi tidak signifikan ya. Apalagi dengan saham rokok yang terbesar ya, itu HMSP dengan GGRM belum menunjukkan tanda-tanda signifikan ya atau positif karena masih lebih bagus ya laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Karena di laporan keuangan kuartal 1 2022-nya masih di bawah ekspektasi ya untuk saham HMSP dan gudang garam. Oke ya, sekian video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.